Selamat siang, sahabat sehat RSUD Banyumas. Saya Dr. Yuliana Sari, dokter umum RSUD Banyumas. Siang hari ini kita akan bersama Dr. Eko Winarto, Master Keperawatan Nurse, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Beliau merupakan staf diklat dan penelitian dan juga merupakan mahasiswa dari Ilmu Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Kita sapa saja ya Pak Eko ya. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang ya. Dr. Cici. Dr. Yuliana Sari, Dr. Cici ya? Ya, sama aja Dr. ya? Yuliana ya juga nggak apa-apa. Dr. Yuliana juga nggak apa-apa Bapak. Bapak, siang hari ini saya mempunyai isu yang sangat menarik nih Bapak, terkait perlindungan data pribadi RS Pendidikan. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui kan RSUD Banyumas itu merupakan RS tipe B pendidikan satelit ya Bapak ya. Nah ini tuh saya penasaran nih Bapak, apa sih yang membedakan RS tipe B pendidikan dengan RS biasa seperti apa? Bisa dijelaskan Bapak? Baik, terima kasih Dr. Cici. Ini perlu kita ketahui bersama dan perlu masyarakat juga ketahui juga bahwa memang ada rumah sakit pendidikan dan ada rumah sakit non pendidikan. Perbedaannya adalah tentang keberadaan rumah sakit itu sebagai lahan pendidikan, baik itu akademik maupun profesi. Sebenarnya ada satu lagi itu rumah sakit sebagai wahana pendidikan. Nah, perbedaannya dengan rumah sakit pendidikan itu adalah kalau rumah sakit pendidikan itu memang sudah diakui, diakreditasi dan disurvei oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Kalau rumah sakit wahana pendidikan dia digunakan sebagai lahan pendidikan akademik maupun profesi, tetapi belum mendapatkan pengakuan dari Kementerian Kesehatan. Perbedaannya itu, dokter. Nah, tentu karena ini rumah sakit pendidikan ya, artinya nanti akan ada mahasiswa, baik itu dalam tahap akademik maupun pendidikan profesi. Dokter, terus kemudian tenaga kesehatan lain, termasuk dokter Cici kan dulu juga di rumah sakit pendidikan kan? Oh iya, waktu koasnya ya Bapak ya? Iya, di rumah sakit mana aja dok? Di Hasan Sadikin dulu. Hasan Sadikin. Sama rumah sakit yang lebih kecil mungkin ya? Majalaya. Pernah ya, rumah sakit satelit juga. Iya. Nah, iya. Berarti bedanya itu berarti kita punya mahasiswa ya Bapak ya? Iya, kita punya mahasiswa, kemudian kita juga bekerja sama dengan universitas. Nah, kerjasama dengan universitas itu kita akan ditetapkan itu. Apakah kita akan menjadi rumah sakit pendidikan utama, ataukah kita menjadi rumah sakit pendidikan satelit. Nah, perbedaannya kalau rumah sakit pendidikan utama itu hampir sebagian besar itu proses akademik, proses profesinya, pencapaian target kompetensinya di rumah sakit pendidikan utama, termasuk ujian dan meluluskan dari pendidikan utama. Kalau satelit itu tidak semuanya kasus ada seperti itu, hanya untuk menambah target-target kompetensi yang tidak dicapai di rumah sakit pendidikan utama gitu. Oh, baik. Bapak, saya ingin tahu kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja sih Pak yang bisa dilakukan mahasiswa di RS Pendidikan? Kegiatan apa saja bisa diceritakan Bapak? Iya, berarti kalau di rumah sakit pendidikan kan jelas ya, itu ada proses pendidikan profesi untuk yang sudah lulus akademik. Kalau dokter itu ya dokter muda atau koas. Kalau dokter spesialis ya residen seperti itu ya. Nah, tetapi juga ada tahap yang akademik seperti kemarin dokter Cici kan juga kedapatan tamu kan dari kesehatan masyarakat. Benar. Itu tahap akademik untuk pengenalan awal tentang lahan rumah sakit itu juga boleh datang ke rumah sakit. Hanya saja nanti kewenangannya berbeda. Begitu. Nah, tentu saja sebagai rumah sakit pendidikan ada tridharma perguruan tinggi. Selain untuk pendidikan, juga untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu artinya rumah sakit pendidikan itu tidak lepas dari fungsi-fungsi pendidikan. Tridharma perguruan tinggi itu harus ada semua di rumah sakit pendidikan. Baik. Berarti RS Pendidikan di Banyumas sendiri nanti berarti ada mahasiswa yang ke pasien. Berarti nanti juga ada yang penelitian ya Bapak ya? Berarti ya penelitian. Nah, ada hal yang menarik lagi nih Pak. Ini kan kita berarti mahasiswa itu berarti kan dari luar ya, bukan pegawai dari RSUD Banyumas. Ada perbedaan nggak sih Pak? Kan kalau misalnya di RS itu tentunya kan ada pasien dan ada rekam medis. Itu bisa diceritakan nggak Bapak sejauh apa atau apa perbedaan antara si mahasiswa ini dengan orang pegawai yang memang
di RSUD Banyumas sendiri yang memang organik di sini, baik itu tenaga keperawatannya atau dokternya atau staf-staf lain yang sekiranya memang penting yang berhubungan dengan mahasiswa tersebut. Bisa diceritakan nggak Pak? Iya, jadi prosesnya kan sebenarnya kita mulai dari ada MOU dulu ya, naskah kesepahaman antara universitas dengan atau fakultas dengan rumah sakit, kemudian ditindaklanjuti secara teknis dengan perjanjian kerjasama. Nah, ini sebagai bentuk legalitas bahwa memang kampus yang bekerjasama dengan kita memenuhi persyaratan, dia sudah terakreditasi, begitu ya, akreditasinya masih berlaku, begitu. Terus kemudian ada kesepakatan yang kita bangun terkait dengan berapa mereka itu bisa mengirimkan mahasiswanya dan dari bidang atau bagian apa saja. Begitu, jelas prosesnya dimulai dari situ. Terus kemudian yang berikutnya apa tadi? Selain yang membedakan kegiatan. Iya kan otomatis kan interaksi juga nih Pak ke pasien. Berbeda nggak sih antara mahasiswa ini dengan yang memang kita organik, memang pegawai asli RSUD Banyumas. Berbeda nggak Pak? Sebelum ke aktivitas mahasiswa, berarti karena di rumah sakit ini kan ada pelanggan utamanya itu kan pasien, begitu ya. Jadi pasien pun harus dijelaskan di awal bahwa rumah sakit kita bekerja sama dengan universitas sebagai rumah sakit pendidikan. Itu dijelaskan dari general concern pada saat awal pasien datang ke rumah sakit, baik itu dirawat jalan maupun untuk pasien yang rawat inap, bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit pendidikan. Nanti akan ada keterlibatan peserta didik di dalam proses pelayanan, gitu ya, baik itu dalam pelayanan klinik maupun di dalam penelitian, begitu. Nah, setelah ini pasien itu setuju, berarti sudah sah nih diakui bahwa mahasiswa boleh berinteraksi dengan pasien, begitu. Nah, selama interaksi ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan tetap, bahwa mereka mahasiswa itu juga bukan organik ya, orang rumah sakit, begitu. Pihak luar pastikan kita ada kekhawatiran, ada rambu-rambu yang harus kita jaga bahwa data ini jangan sampai kemudian tidak digunakan untuk keperluan akademik saja. Takutnya nanti dia bikin coretan, begitu, terus kemudian buat bungkus kacang goreng gitu kan nggak bagus gitu ya. Ya baik-baik. Iya. Seperti ini Bapak. Kembali lagi ke topik kita yang di awal, yaitu terkait perlindungan data pribadi di RS Pendidikan. Iya. Bapak Eko bisa menjelaskan nggak Pak kepada saya dan kepada sahabat sehat RSUD Banyumas, data-data pribadi apa sih Pak yang perlu dilindungi dari pasien, dan kenapa hal ini penting untuk kita lindungi? Iya. Dilindungi ya kebocorannya dari pihak yang tidak berkepentingan ya, dokter ya. Jadi tadi mahasiswa yang datang dan sebelum memulai aktivitas dan boleh melihat data-data pasien, itu mereka diregistrasikan dulu. Ada teman nih dari bagian diklat ini yang meregistrasikan setiap pengiriman mahasiswa. Pada saat registrasi itu mereka juga melampirkan kartu identitas, begitu. Sehingga kemudian kita bisa track nih kalau kemudian ada kebocoran data, misalnya ini sumbernya dari mana, kayak gitu. Dan tidak bisa juga pihak di luar yang diregistrasikan mempunyai akun, begitu. Nah, mereka boleh melihat, menganalisis, mendiskusikan kasus yang di dalamnya ada data-data pasien, baik itu data yang sifatnya umum, nama, alamat, seperti itu, terus kemudian data yang sifatnya umum seperti itu ya, tempat tanggal lahir dan seterusnya, maupun data-data yang sifatnya khusus seperti biometrik ya, yang memang itu bisa di-track masuk ke individu, begitu. Mereka bisa menggunakan data itu seperti itu, tetapi hanya sebatas untuk kepentingan akademik, baik itu untuk diskusi kasus, untuk pelaporan kasus dengan seniornya dan seperti itu. Dan kita sudah membuat orientasi di depan bahwa data ini disepakati tidak digunakan untuk kepentingan lain. Kalau mereka mau publikasi, kita akan kita akan review dulu apakah publikasi itu aman. Data-data pasien yang sifatnya umum maupun khusus itu tidak bisa di-track ke satu individu, tetapi lebih pada kepentingan ilmiah ya. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebenarnya kepentingan untuk penelitian itu juga termasuk hal yang dikecualikan, artinya boleh
data pribadi itu dibuka untuk kepentingan penelitian, tetapi tetap saja di dalam penelitian itu ada rambu-rambu etik. Nah, pendidikan juga seperti itu, ada rambu-rambu etik dalam pembahasan kasus seperti itu terkait dengan data. Baik, sahabat sehat RSUD Banyumas, jadi walaupun di RSUD Banyumas itu kita punya mahasiswa dan data-data pasiennya itu digunakan juga untuk publikasi penelitian, tetapi tidak usah khawatir ya, karena memang sudah ada standar operasionalnya gimana caranya kita tetap melindungi data pribadi dari pasien RSUD Banyumas, seperti itu. Bapak, selanjutnya, biasanya kan nanti mahasiswa itu ada laporan kasus atau laporan penelitian, itu boleh bisa dijelaskan tidak Bapak secara detail biasanya tahap-tahapan di kita itu untuk mengawal si data ini benar-benar tidak bocor itu seperti apa Bapak kalau untuk di RS kita sendiri? Ya, kalau di pendidikan tadi sudah ya, mahasiswa itu diregistrasikan begitu dan hanya yang terregistrasi yang boleh. Dan itu pun menjadi viewer saja, tidak bisa mengubah isi, hanya melihat saja. Iya, berarti kalau misalnya kebetulan mahasiswanya itu memang di bagian medis atau keperawatan, yang tentunya mereka membutuhkan data pasien, tidak mungkin tidak bisa melihat medical record ya Pak ya, rekam medik elektronik ya. Tetapi memang di RSUD Banyumas berarti kita mempunyai peraturan hanya sebagai melihat saja, tidak bisa mengintervensi dan tidak bisa mengisi, berarti seperti itu ya Bapak. Kecuali residen. Kalau residen karena dia sudah mempunyai kewenangan klinis, termasuk kewenangan klinis di dalamnya adalah mendokumentasikan hasil pemeriksaan, seperti itu, tindak lanjut follow up dari pasien, itu boleh kalau residen. Tentunya dengan verifikasi dari seniornya. Oh iya, baik. Sahabat sehat RSUD Banyumas, jadi kalau misalnya belum mengerti siapa itu residen itu adalah dokter mahasiswa pendidikan spesialis, seperti itu. Jadi karena memang beliau ini sudah mempunyai surat izin praktek dan mereka tuh sangat berwenang untuk mengakses medical record dan sangat bisa untuk mengobati pasien. Dan kalau di RSUD Banyumas itu memang harus diverifikasi dulu oleh dokter penanggung jawab, dokter spesialis penanggung jawab ya Bapak ya. Baik. Nah, kalau untuk penelitian ada sedikit beda lagi nih perlakuannya. Oh, berarti selain ke pasien berarti ada penelitian juga ya Pak ya? Ada penelitian. Jadi kalau di penelitian itu ada registrasi tersendiri. Itu yang harus dilampirkan atau yang harus diisi adalah protokol penelitian. Jadi kurang lebih protokol penelitian ini bentuk aplikasi atau bentuk teknis dari apa yang akan dilakukan oleh peneliti pada saat penelitian itu dilakukan. Mulai dari apakah penelitian ini memang layak, mempunyai latar belakang yang jelas, step-step yang akan dilakukan penelitian itu jelas, siapa yang akan digunakan, bagaimana upaya-upaya untuk melindungi hak responden yang akan dilakukan penelitian, sampai kepada janji bahwa instrumen yang akan digunakan, terus kemudian janji bahwa kalau sampai terjadi sesuatu terhadap pasien, sejauh mana tanggung jawabnya dia terhadap responden yang digunakan, begitu, dan surat pernyataan bahwa dia akan mematuhi protokol penelitian, begitu. Nah, itu pun masih belum cukup, Dok. Jadi setelah protokol ini disetujui, surat layak etik keluar, penelitian dijalankan, itu masih kita punya satu barier lagi. Bariernya adalah data safety monitoring. Data sebelum dianalisis oleh peneliti bersama-sama dengan pembimbingnya atau kampusnya, dia melewati barier kami bahwa data itu memang aman, tidak dapat di-track kepada individu tertentu, seperti itu. Baru kemudian kita nyatakan data ini aman dan dianalisis oleh mahasiswa, begitu. Oh, iya, baik. Berarti sudah, ya saya juga pernah sih Pak, kan biasanya Bapak pernah mengirim ya ke klinik VCT kayak gitu ya. Dan memang saya lihat itu sudah ada hasil rekomendasi etik penelitiannya ya Bapak ya. Selanjutnya Bapak, kalau misalnya di etik penelitian kan, saya yang pernah mengalaminya kan ketika pengambilan data. Nah, kalau pengambilan data harusnya insya Allah aman lah ya Pak, masih di RSUD Banyumas ini kayak gitu. Tetapi yang menarik itu adalah ketika publikasi Bapak. Gimana? Apakah ada kode-kode etik tertentu atau SOP di kita? Bagaimana caranya data yang keluar dari RSUD Banyumas yang ibaratnya tuh mengambil data di RSUD Banyumas, tetapi walaupun dipublikasikan diakses oleh publik, tetapi tetap aman. Itu bagaimana Bapak? Ada kriteria khusus nggak?
Iya, sebenarnya kalau publikasi kita mengikuti ketentuan secara umum ya di dalam jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Artinya memang ada artikel, sudah dilakukan review seperti itu sehingga kemudian sebenarnya kita tidak mempublikasikan sendiri. Kita mengikuti publikasi kampus sehingga kemudian yang dipublish melalui kita memang sudah aman. Nah, memang ini ada kemarin kejadian ya, sebenarnya bukan data pribadi pasien yang ikut ke bawah di naskah publikasi itu, tapi data pribadi peneliti seperti itu. Nah, iya. jadi terbawa di artikel publikasinya seperti itu. Dan memang kita pun miss di situ, ya artinya ada yang lewat karena di depan itu adalah memang artikel ilmiah begitu ya. Ternyata di belakang itu ada yang terbawa dari peneliti itu, data pribadinya peneliti. Dan peneliti juga akhirnya komplain ke kita meminta data itu dihapus. Oke, memang nggak masalah. Mahasiswa atau peneliti mempunyai hak untuk menghapus datanya begitu ya. Atau kalau kemudian dia tidak minta dihapus secara total, diperbaiki misalnya data artikelnya tetap publish tetapi kita potong untuk data pribadinya dia kita keluarkan, itu juga boleh ada perbaikan datanya. Seperti itu. Intinya sebenarnya aman, baik itu untuk pasien maupun untuk peneliti di rumah sakit pendidikan itu datanya aman, gitu. Oh, jadi intinya memang ketika kita mempublish istilahnya ya, mempublish data, baik itu data pasien maupun data peneliti, kita mempunyai tahap-tahap tertentu ya Bapak untuk memastikan data pasien maupun peneliti itu aman. Dan kalau ternyata terjadi hal yang kekeliruan, biasanya kita masih membuka ruang untuk memperbaikinya seperti itu ya Bapak ya. Dan semoga nanti ketika kita melaksanakan kegiatan di RS Pendidikan, itu nanti akan selalu kita kawal dan kita evaluasi ya Bapak ya terkait perlindungan data pribadinya. Iya, jadi nggak mungkin Dokter Cici jadi dokter tanpa ada praktek dengan mahasiswa, kan nggak mungkin. Betul. Jadi dokter hanya gitu. Dari kuliah akademik kan nggak mungkin. Jadi teman-teman pengguna layanan di RSUD Banyumas nggak usah khawatir. Satu sisi teman-teman berkontribusi untuk terciptanya atau dilahirkannya dokter-dokter profesional, artinya teman-teman pelanggan Rumah Sakit Banyumas itu juga punya kontribusi untuk membuat itu, gitu. Di sisi lain juga akan terlayani dengan baik justru di Rumah Sakit Pendidikan, karena teman-teman mahasiswa di sini kan justru akan sangat teoritis sekali sesuai dengan evidence base terbaru, begitu ya, keilmuannya gitu, dianalisis dengan teliti, seperti itu justru malah sebenarnya masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya Rumah Sakit Pendidikan dan tidak usah khawatir data-data yang mereka gunakan untuk sampai keluar itu kan ada filter di kita. Baik itu data klinis itu dengan DPJP, kalau data penelitian itu di bagian etik penelitian. Ya gitu. baik, saya sangat setuju, benar sangat setuju sekali saya. Jadi sahabat sehat RSUD Banyumas, di RSUD Banyumas ini karena kami memang merupakan RS tipe B pendidikan, tentunya kami akan melaksanakan standar prosedur itu merupakan memakai evidence base terbaru. Ibaratnya itu seperti ini, kalau misalnya ada pemeriksaan, mana yang paling terkini, mana yang paling bagus, itulah yang kami kerjakan di RSUD Banyumas, yang dalam hal ini kami ingin mencapai kualitas pelayanan yang maksimal sampai paripurna seperti itu. Dan untuk perlindungan data pribadi sendiri, sahabat sehat RSUD Banyumas tidak perlu khawatir, kami sudah mempunyai standar operasional prosedur di mana kami akan melakukan upaya perlindungan data pribadi baik itu pasien maupun mahasiswa yang berpraktek di RSUD Banyumas. Paling sekian dulu ya Bapak ya, siang hari ini bincang-bincang kita hari ini. Semoga nanti sosialisasi terkait upaya perlindungan diri dari data pasien dan mahasiswa di RSUD Banyumas memberikan tambahan informasi kepada sahabat sehat RSUD Banyumas, dan kita bisa mengawal prosedur ini sehingga dapat melindungi baik pasien maupun mahasiswa dan memberikan pelayanan yang maksimal. Sekian dari saya Dr. Yuliana Sari dari RSUD Banyumas undur diri. Terima kasih. Terima kasih Dokter Cici. Ya, terima kasih Bapak.